Jelang keberangkatan haji pada Juni tahun 2023, sebanyak 114 orang calon jamaah haji asal Kecamatan Jekan Raya dan 2 orang calon jamaah haji asal Kecamatan Bukit Batu serentak mengikuti pelaksanaan bimbingan atau manasik haji. Kegiatan itu digelar di Masjid Al-Falah, Jalan Cilikriwut, kilometer 1,5, Kota Palangkaraya. Untuk ini pelaksanaan manasik haji ini untuk Kota Palangkaraya, khususnya Kecamatan Jekan Raya dan Bukit Batu, dilaksanakan mulai dari tanggal 11 sampai tanggal 18. Sementara jumlah jemaah haji itu ada 116, ditambah 2 jemaah dari Kecamatan Bukit Batu. Sementara tujuan daripada manasik haji ini, kita berharap para jemaah haji ini bisa melaksanakan rangkaian ibadah haji secara mandiri. Itu yang kita harapkan dari pelaksanaan yang kita laksanakan selama 8 hari ini. Untuk Kecamatan Rakumpit itu jamaahnya tidak ada, dan memang satu rombongan itu ada 45 jemaah satu rombongan. Kalau misalnya untuk Bukit Batu misalnya jemaah haji melebihi dari 45, dia boleh melaksanakan manasik haji mandiri. Nah, akan tetapi karena yang mempunyai jemaah itu hanya Kecamatan Jekan Raya dengan Pahandut, maka kecamatan-kecamatan yang ada di sekitarnya, contoh misalnya Kecamatan Jekan Raya itu atau yang sama-sama dengan Bukit Batu, jadi Bukit Batu itu numpang ke Kecamatan Jekan Raya, atau misalnya Kecamatan Sebangau ikut Kecamatan Pahandut. Nah, gitu. Jadi pelaksanaannya memang serentak. Bimbingan manasik haji merupakan pengenalan seputar budaya di Arab Saudi, pencegahan dan pengendalian penyakit, serta tata cara ibadah dalam perjalanan. Kemudian pengertian haji beserta rukun dan praktik manasik haji yang telah disesuaikan dengan silabus Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi kita berdasarkan silabus yang telah diberikan oleh Kementerian Agama. Jadi itu ada berbicara masalah karakter, mengenal karakter orang Arab gitu ya. Kemudian juga bagaimana tata cara ibadah di pesawat, ya. Kemudian juga bagaimana secara teori maupun praktek kegiatan manasik hajinya, haji dan umrohnya. Jadi lebih luas lagi. Masih tertulis tidak, tetapi kita kan senantiasa kalau ada ini kan ada sesi tanya jawab, mereka memanfaatkan, dan kita juga walaupun tidak secara formal kita tetap akan melayani. Kalau mereka tidak paham kan berarti di situ titik kelemahan kita mungkin ya yang harus diinikan. Alhamdulillah sih insya Allah mereka, karena ada beberapa juga yang sudah masa tunggunya lama, ada yang 2020 ya karena COVID akhirnya nggak bisa berangkat. Dalam rangkaian bimbingan manasik haji yang berlangsung selama 8 hari, seluruh peserta diberikan waktu sesi tanya-jawab usai paparan teori dan praktek oleh narasumber yang terverifikasi. Itu dari KBIH, dari perorangan ada, jadi dari para aktivis dari yang membuka biro perjalanan haji umroh, itu dari situ yang kita ambil, dan yang jelas dia punya sertifikat. Jadi kalau tidak memiliki sertifikat pembimbing haji, kita tidak istilahnya tidak memakai. Jadi yang kita pakai ini adalah yang bersertifikat pembimbing haji. Kemudian melontarnya. Hari ke-10 ada kewajiban kita untuk melontar jumurat. Cuma melontar di hari ke-10 itu hanya 1 jumurat yang kita lontar. Jumurat apa namanya? Jumratul Aqabah.
Jangan melontar dengan tangan kiri, diketawakannya syaitan. Sebab syaitan itu ujar Nabi, inya katujuh mulai kiri. Nah, mulai kiri, kada disangka ada kawan lah. Nas'aluka imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an. Selain mengikuti teori dan praktik bimbingan manasik haji, calon jamaah haji juga diminta memantapkan niat awalnya untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian berolahraga rutin serta mengurangi aktivitas fisik berat yang dirasa tidak perlu, sehingga saat menunaikan ibadah haji memiliki stamina dan fisik yang prima. Yang jelas yang perlu dipersiapkan adalah niat awal. Iya, niatnya itu ya. Jadi niat, kemudian fisiknya. Makanya untuk calon jamaah haji jangan terlalu mempersilkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang artinya tidak sangat perlu banget gitu ya. Jadi diirit lah gitu ya, diirit lah tenaganya gitu ya untuk di sana gitu. Berarti untuk latihan fisik juga itu? Iya, latihan fisik, makanya juga kan selain manasik ini kan juga ada kesehatannya ya. Jadi kapan itu mereka ada senam bersama, segala macam ada. Periksa kesehatannya. Alif Abdullah, salah seorang calon jamaah haji asal Kecamatan Jekan Raya, mengaku bimbingan ini memberikan wawasan dan ilmu, khususnya bagi para calon jamaah haji yang belum pernah melakukan umroh. Dengan diadakannya bimbingan manasik haji ini bagi calon-calon jamaah haji, ya, itu memberikan pengetahuan, memberikan wawasan, memberikan ilmu. Lebih-lebih bagi kami atau Bapak Ibu yang belum pernah umroh, itu kan sangat buta sekali menyangkut masalah-masalah yang seperti ini. Jangankan kita ke Mekah, mungkin kita istilahnya wisata rohani di sini aja kebingungan gitu, apalagi wisata rohani ke negeri Arab Saudi sana yang belum pernah ditemui di negeri kita sendiri begitu. Jadi oleh karena itu kita bersyukur dengan adanya bimbingan manasik haji yang diberikan oleh guru-guru kita yang memang sudah betul-betul berpengalaman, bukan hanya sekali dalam memberikan manasik atau bimbingan seperti ini, betul-betul bisa dipahami begitu. Ya, tapi maklum banyak kekurangan. Orang-orang tua ini kan mudah lupa. Hari ini diberikan ilmu ini, loh kok ini saja seolah-olah kan seperti itu. Tapi kan bukan seperti itu. Ya itu. Jadi harap dimaklumi bahwa orang-orang tua ya tidak sama seperti pada waktu dia masih muda menerima ilmu ini. Ya, menerima ilmu setelah kita tua 60 tahun itu, walaupun setiap saat diulang-ulang itu belum tentu bisa nyantol di kepalanya. Di tahun berikutnya, ia mengharapkan adanya pembagian kelompok bimbingan yang diperkecil. Tujuannya agar peserta calon jamaah haji bisa fokus dan tak segan bertanya kepada narasumber. Ilmu oleh guru-guru kita. Jadi sangat berterima kasih dengan adanya seperti ini. Namun untuk tahun-tahun mendatang hal-hal seperti ini perlu ditingkatkan. Artinya ditingkatkan apa? Jangan terlalu banyak pesertanya seperti ini. Misalnya hari ini regu A, ya misalnya dibagi, misalnya apakah 25 orang, jadi tidak bingung orang gitu. Jadi kalau ini seperti ini kan orang mau bertanya juga malu mungkin kan. Kemudian walaupun dia nggak tahu mau bertanya, nggak ngerti apa yang mau ditanyakan. Dari Palangkaraya, Oktaviana Ayu, Kalteng TV.